2024 PT Pertamina Persero dan atau PT Pertamina Patraniaga telah membayar biaya sewa throughput fee dan atau pekerjaan tambahan total sebesar 2.905.420.3.854 rupiah kepada PT UTM. Biaya sewa throughput fee dan atau pekerjaan tambahan yang telah diterima oleh PT UTM tersebut mengalir diantaranya untuk Saudara Gading Ramadan Yudo dalam bentuk pengeluaran yang tidak diketahui underlyingnya dan dicatat sebagai other marketing cost total sebesar 176.389.287.697,24 rupiah. Biaya golf di Thailand total sebesar 320.200.500 rupiah yang diikuti oleh Saudara Yogi Vermandi, Saudara Sani Dinar Saifuddin, Saudara Agus Purwono, Saudara Arif Sukmara, Saudara Dimas Werhaspati dan Saudara Gading Ramadan Yudo. Kriterianya adalah pertama, Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping nomor KPTS-031/PIS 1000/2019 SO tanggal 9 Desember 2019 tentang pedoman etika bisnis atau Code of Conduct di PT Pertamina International Shipping. Integritas dalam bekerja. Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha serta berintegritas dan profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan, dan berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. Komitmen perusahaan ini untuk menunjukkan PIS yang bersih untuk mencapai komitmen tersebut. Insan PIS diantaranya angka 3, menghindari segala bentuk benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Angka 5, dilarang menawarkan, memberi dan atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat dari imbalan, kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tertentu. Kriteria berikutnya adalah pedoman PT Kilang Pertamina Internasional nomor A01/001 KPI 13.000/2022 S9 tanggal 7 Juli 2022 tentang pengelolaan perilaku dan etika bisnis atau Code of Conduct. Bab 2 kebijakan huruf D, komitmen terhadap mitra dan pelanggan. Angka 2, hadiah, jamuan, makan dan hiburan. PT KPI menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme serta tidak menoleransi suap. Untuk mewujudkan komitmen PT KPI tersebut, insan KPI angka 1 harus cermat untuk tidak menawarkan atau menerima gratifikasi apabila menurut pertimbangan insan KPI tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan. Metode penghitungan kerugian negara untuk kasus ini adalah metode penghitungan kerugian negara atas kegiatan sewa terminal BBM pada Pertamina dan atau Pertamina Patraniaga dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dalam proses penyewaan terminal BBM PT Orbit Terminal Merak. Selanjutnya dilakukan analisa mengenai hubungan sebab akibat antara penyimpangan-penyimpangan tersebut dan kerugian keuangan negara yang terjadi. Kerugian keuangan negara pada kegiatan sewa terminal BBM oleh Pertamina Persero dan atau PT Pertamina Patraniaga adalah pengeluaran PT Pertamina Persero dan atau PT Pertamina Patraniaga yang seharusnya tidak dikeluarkan. Kerugian keuangan negara dihitung sebesar dana yang dibayarkan oleh PT Pertamina Persero dan atau Pertamina Patraniaga atas throughput fee dan atau pekerjaan tambahan kepada PT Orbit Terminal Merak tahun 2014 sampai 2024 yang tidak sesuai ketentuan. Total kerugiannya adalah sebesar 2.420.420.3.854 rupiah dengan rincian pembayaran 2014 sampai 2027 yang itu kemudian dibayar di tahun 2017, 2012 dan sampai dengan 2024. Demikian yang mulia terkait dengan terminal BBM. Kemudian terkait dengan kompensasi jenis bahan bakar penugasan tahun 90. Izin saya minta tolong untuk Mas Francisco yang mulia untuk membacakan yang mulia. Izin sebelumnya yang mulia dari tim penasihat hukum.
mohon dipertimbangkan apakah perlu diterangkan terkait kompensasi ini, karena seingat kami para terdakwa di sini tidak ada yang terkait dengan kompensasi yang mulia. Itu mungkin bisa dikonfirmasi juga dari penuntut umum. Untuk mempersingkat waktu aja yang mulia. Pak Jaksa, untuk kompensasi apakah? Iya yang mulia, karena ini satu kesatuan dalam hasil audit yang mulia, mungkin dipersingkat saja secara garis besarnya aja. Oh gitu, segitu saja. Ya silakan. Tutup poin saja Pak. Ya, mohon izin yang mulia menjelaskan terkait hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara. Kalau ini terkait klaster kompensasi tadi. Untuk penyimpangannya, yang pertama adalah Bapak Mars Ega Legowo Putra selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Patraniaga dan Bapak Alfian Nasution selaku Direktur Utama Pertamina Patraniaga mengusulkan formula harga indeks pasar atau HIP untuk Pertalite RON 92 sebesar 99,21%, MOPS 92 melalui Ibu Nike Widiawati selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero kepada Menteri ASDM berdasarkan formula JBU Pertalite yang merupakan perhitungan matematis blending produk MOPS RON 88 dan Mogas RON 92. Meskipun Pertalite RON 90 yang diproduksi di kilang PT Pertamina maupun kilang internasional bukan merupakan hasil blending dari produk Mogas RON 88 dan RON 92 tersebut, melainkan pencampuran HOMC (High Octane Mogas Komponen) RON minimal 92 dan nafta dengan fraksi formula blending tertentu. Formula blending RON 92 dan nafta tersebut juga digunakan oleh PT Pertamina dalam penyusunan HPS Alpha untuk impor Pertalite RON 90 di kilang PT Pertamina. Hal tersebut diduga dilakukan agar dapat menguntungkan PT Pertamina Patraniaga dalam penyaluran JBKP Pertalite RON 90. Berdasarkan keterangan ahli bidang teknik kimia Bapak Prof. Hendro Juwono menyatakan bahwa pencampuran terbaik dari komponen yang memiliki harga publikasi untuk menghasilkan Mogas RON 90 yang sesuai dengan spesifikasi Kementerian SDM terdiri dari 9,90% nafta RON 72 dengan 91,10% HOMC (High Mogas Komponen) RON 92. Dengan menggunakan formula campuran tersebut, kompensasi yang harus dibayarkan Pertamina untuk tahun 2022 sampai dengan 2023 lebih rendah sebesar 13 triliun 118 miliar 13 triliun 118 miliar 191 juta 145.790,40 rupiah dibandingkan kompensasi yang dihitung menggunakan harga jual eceran HJE formula yang ditetapkan saat ini. Untuk kriteria yang dipergunakan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pada pasal 92 ayat 2, direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Kemudian pasal 97 ayat 2, pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian kriteria berikutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah melalui PP Nomor 30 Tahun 2009 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Pada pasal 44 huruf C menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha niaga, badan usaha wajib menjamin harga jual BBM, BBG, bahan bakar lain dan atau hasil olahan pada tingkat yang wajar. Agar bisa dipersingkatkannya juga baik. Memang tidak ada kaitan. Baik, next slide. Kayak bunyi undang-undang itu juga nggak perlu, ya sudah langsung siap. itu. Untuk metode penghitungan kerugian negara atas pembayaran kompensasi Pertalite RON 90 merupakan pengeluaran pemerintah atas pembayaran kompensasi Pertalite RON 90 yang lebih besar dari yang seharusnya.
kerugian negara tersebut dihitung sebesar selisih antara HJE menggunakan formula RON 90 berdasarkan ahli bidang teknik kimia dibandingkan dengan HJE yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam keputusan Menteri SDM ini. Sehingga nilai kerugian negara yang terjadi atas pembayaran dana kompensasi BBM JBKP jenis BBM khusus penugasan Pertalite RON 90 tahun 2022 sampai 2003 adalah sebesar 13 triliun 118 miliar 191 juta 145.790,40 rupiah dengan rincian tahun 2022 sebesar 6 triliun 475 miliar 448 juta 723.635,84 rupiah. Sedangkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 6 triliun 642 miliar 742 juta 422.154,58 rupiah. Demikian yang mulia. Izin yang mulia, untuk penyimbangan yang terakhir nomor 7, penjualan solar non subsidi yang mulia, saya minta bantuan Saudara Hindratna yang mulia. Oke, baik. Izin yang mulia, Pak Jaksa sama Pak Penasihat Hukum, izin menjelaskan hasil pemeriksaan investigasi kami terkait dengan penjualan solar non subsidi. Jadi hasil pemeriksaan investigasi kami yang mulia, jadi berawal dari kami mendapatkan data harga penjualan secara populasi dari periode 2018 sampai dengan tahun 2023. Jadi penjualan dari Pertamina maupun dari PPN secara populasi. Kemudian kita bandingkan dengan data HPP dan bottom price. Jadi HPP dan bottom price itu kan data per sebulan 2 kali dibuatkan. Jadi per masing-masing terminal dia punya data HPP untuk periode 2018 dan 2019, kemudian di 2020 sampai dengan 2000 sampai sekarang ya, namanya adalah bottom price. Jadi kita bandingkan data penjualan tersebut, kemudian kita lihat oh ternyata ada penjualan yang di bawah bottom price. Kemudian kita mintakan kontraknya yang mulia. Mengapa kita mintakan kontraknya? Karena untuk membandingkan harga yang tertera di penjualan itu adalah harga loko. Jadi di penjualan pertama itu ada tiga jenis tipe, loko, franco maupun VHS. Jadi kita bandingkan harga yang loko kemudian dibandingkan dengan kontraknya. Kontraknya apakah ini loko, franco maupun VHS. Kalaupun dia franco harus kita kurangkan dulu biaya pengirimannya. Jadi kita bandingkan supaya apple to apple. Dari hasil pemeriksaan itu kita dapatkan ada 90 kontrak baru di periode tersebut ya, dan 57 addendum kontrak dari 73 pelanggan yang secara agregat nilai penjualannya di bawah bottom price. Mengapa 73 pelanggan? Karena kami berpedoman pada standar kami yang mulia, standar di SPKN, bahwa bukti itu harus cukup dan tepat. Jadi kita mendasarkan pada data yang kita dapatkan. Jadi misalnya kontrak tadi ya, kontrak yang kita dapatkan sampai dengan hasil periode pemeriksaan berakhir, berapa yang kita dapatkan, baru kita lakukan analisa. Nah, bottom price sendiri ini adalah definisi yang ada di Pertamina ya. Jadi harga jual terendah yang ditetapkan oleh fungsi marketing strategi sebagai bahan pertimbangan unit bisnis dalam menetapkan harga jual yang kompetitif. Nah, ternyata yang mulia setelah kita analisa lebih lanjut dari data yang ada, dari 73 pelanggan ini menunjukkan bahwa harga penjualan itu tidak hanya lebih rendah dari harga jual terendah atau bottom price, bahkan terdapat harga jual yang lebih rendah dari cost of product. Jadi cost of product itu adalah COGS, OPEX maupun overhead. PIT dari solar maupun biosolar Pertamina periode 2018 maupun 2023.
COP adalah biaya satuan volume yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk yang meliputi biaya bahan baku, biaya operasi, biaya angkutan, transportasi, losses, dan alokasi biaya operasi dari kantor pusat Direktorat Pengolahan. Nah, kemudian kita lakukan analisa, kita olah datanya dari laporan profitabilitas yang kita dapatkan dari bagian controller Pertamina dan BPN. Kita mendapatkan secara average ya, pendekatan terhadap COP, kita dapatkan 69 dari 73 pelanggan nilai penjualannya itu di bawah COP dengan total 3,9 triliun. Jadi memang ada penjualan yang secara